Assalamualaikum Bu Yuni. Waalaikumsalam Bu Desi. Udah lama Gimana? ya Bu Yuni nunggu? Oh, nggak terlalu juga, Bu. Nggak terlalu. Gimana kabarnya, Bu? Ya, duduk, Bu. Silakan, Bu. Terima kasih Bu Yuni. Alhamdulillah sehat. Bu Yuni gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat sekali, Bu. Gimana, Bu? Jadi apa nih yang akan kita omongin? Apa yang akan Ibu harapkan terkait pembicaraan kita saat ini, Bu? Duh, sebelumnya maaf nih ya Bu Yuni, mengganggu waktu Bu Yuni nih. Nggak Eh, apa-apa, Bu. ada masalah yang menjadi pikiran saya beberapa hari ini Bu Yuni. Ini terkait dengan masalah salah satu peserta didik nih di sekolah. Kebetulan kan saya mengajar di kelas 1 Bu Yuni. Iya, Bu. Untuk semester 1 ini kan prioritasnya supaya anak nih pandai membaca begitu. Jadi strategi selama ini eee, saya meminta peserta didik itu menyediakan buku bacaan sesuai dengan tingkatan membacanya, Mhm. eee, mau buku dia boleh, buku yang ada maksudnya, difotokopi boleh, dibeli boleh, dibebaskan gitu, mana sanggupnya mereka. Tapi ada salah satu peserta didik nih, udah 1,5 bulan belum ada bukunya, buku bacaannya. Jadi saya kesulitan dalam memantau perkembangan membacanya di rumah. Biasanya dengan, siswa yang lain, kalau di sekolah kan setiap hari membaca tuh. Misalkan sampai halaman ini saya kasih tanda atau kasih paraf, kemudian lanjutkan di rumah oleh orang tua, besok tanya lagi, begitu. Itulah Bu Yuni, gimana lah caranya gitu ya? Oh, jadi gitu permasalahannya, Bu, ya? Hmm, Terkendala buku dan terkendala, latihan pembacanya, Ibu, ya, di ya. rumah. Nah, dengan terkait permasalahan itu, menurut Ibu, apakah Ibu, telah menelusuri gitu, Bu, kenapa kasus ini bisa terjadi? Kenapa anak ini sampai nggak bisa punya buku itu, kayak gitu, Bu? Pernah nggak Ibu menelusurinya, Bu? Sudah Bu Yuni. Mmm, Sebelumnya kan saya setiap anak tuh selalu dapat, giliran untuk membaca. Pas giliran dia, kadang karena dia ndak punya buku, belum punya buku, saya pinjamkan. Boleh bawa pulang buku ibu ini, Nak, tapi mohon diulang kembali di rumah sama bundanya. Kemudian besok ditanya, "Ada diulang sama bundanya, Nak?" "Enggak." mmm, "Kadang?" "Ada." "Terus apa alasannya, Nak?" Bunda sibuk, Bu, mengurus adik-adik. Kebetulan adiknya ada 3 Bu Yuni. oh, Yang satu umur, 4 tahun, yang di bawahnya kembar, gitu. Jadi mungkin dalam pikiran, oh mungkin nih, orang tuanya sibuk mengurus adiknya, begitu. Selanjutnya, eee, seminggu yang lalu, karena nggak ada perkembangan, saya telepon orang tuanya, meminta datang ke sekolah. Ada yang mau ibu bicarakan tentang perkembangan belajarnya, namanya Agiska gitu, Bu Yuni. oh, iya, Bu. Kemudian datang orang tuanya, kemudian saya jelaskan bagaimana kebutuhan apa yang diperlukan oleh Agiska. Kemudian dia bersedia untuk memfotokopi buku pegangan yang ada sama ibu karena dia tidak punya buku bacaan lainnya gitu. Ibu pinjamkan. Kapan janjinya nih mengembalikan buku ibu ini Bun? Hari Sabtu Bu katanya. Oke lah ibu tunggu kan. Hari Sabtu ibu tanya, Giska bukunya udah jadi difotokopi nak? Belum Bu. Terus kapan dikembalikannya buku ibu? Senin Bu. Datanglah hari Senin, kemudian ditanya lagi, ada diserahkannya buku ibu kembali, cuman belum difotokopi juga gitu. Oh, begitu. Mhm, Oke, jadi, seperti itu ya, Bu, ya, iya. kondisinya. Nah, menurut Ibu sendiri, kondisi ideal seperti apa yang Ibu butuhkan, Bu, dengan, permasalahan Ibu yang seperti ini? Saya inginnya setiap anak itu ada
buku pegangan yang akan dijadikan untuk, penghubung antara orang tua dengan, guru. Ini khusus dalam membaca, karena buku bacaan ini kalau di sekolah hanya disediakan buku paket, Bu. Oh gitu. Jadi kalau untuk, buku, bacaan ini ya disediakan kalau di sini ya disediakan oleh orang tua, tapi dibebaskan begitu. Maksudnya, menurut kebutuhan dan kemampuan anak gitu. Jadi ada kepikiran sih saya pinjamkan gimana pula dengan yang lain begitu kan. Iya, Bu. Kalau dikasih cuma-cuma nanti, kok ibu ngasih, buku kayak Giska saya enggak, kalau ketahuan sama yang lain begitu. Jadi serba salah jadinya Bu Yuni. Mmm, begitu. Jadi kalau Mhm. misal menurut Ibu, rentan keberhasilan Ibu saat ini untuk mengajar membaca kepada siswa-siswa itu berapa, Bu? Kalau kita ibaratkan 1 sampai 10 paling tinggi. Kalau kan membacanya setiap hari nih Bu, pakai Iya, buku Bu. pegangan yang ada di sekolah saja. Kalau Mhm. itu mungkin di posisi 5 baru Bu. Di Belum posisi efektif lagi, karena, di sekolah membaca, di rumah ndak, gitu. Kalau hanya di sekolah saja tentu ndak, dia jauh ketinggalan dari temannya. ya, betul sekali, Bu. Nah, kalau seperti itu kondisinya, jadi Mhm. adakah hal yang bisa Ibu lakukan supaya Ananda ini mendapatkan buku dan bisa latihan membaca di rumah? Gini Bu, kemarin kan udah kepikiran juga nih, tapi saya bingung mau milih apa ya. Kalau saya pilih yang ini, nanti salah, atau dibilang, oh, apa itu namanya, dipungut biaya pula, gitu. Eee, yang pertama gini Bu, ada keinginan pribadi ini, ibu yang menyediakan, ibu yang mengopikan, kemudian Mmm. dikasih, sama dia kan, cuman kalau kebiasaan di sini Bu Yuni, kalau udah diberi kemudahan satu kali, jadi mereka, kalau ada kesulitan nanti akan dibantu sama ibu, akan dikasih sama, pihak sekolah. Mmm. Jadi untuk yang jalan ini agak gimana ya Bu Yuni, kurang efektif rasanya Iya, iya, gitu. iya. Terus yang kedua, kalau dari jajannya setiap hari yang saya lihat Bu Yuni, untuk ukuran anak sekolah dasar dan kondisi ekonomi penduduk sekitar sini termasuk besar, jajannya 10.000, Oh, lumayan ya, Bu? lumayan. Kalau rata-rata anak sini jajannya 5.000, 6.000, tujuh Mmm. ribu. Jadi kepikiran sama saya Bu Yuni, kan jajannya 10.000 nih, gimana kalau saya ajak anak nih, belajar dia menyisihkan jajannya 1.000 untuk, beli atau fotokopi buku bacaan. Itu yang kepikiran Bu Yuni, cuma saya takutnya orang tuanya ndak menerima atau, "Ih, ibu tuh motong-motong uang jajan anak saya deh." Gitu. Takutnya itu Bu Yuni. Oh, begitu. Jadi kalau Mhm. menurut Ibu, apa sih, Bu, langkah-langkah selanjutnya supaya rencana Ibu yang efektif ini bisa terlaksana dengan baik? Saya mikir-mikir dari 2 rencana ini, pengennya yang nomor 2 Bu Yuni. Ya. Yang istilahnya mengajak anak ini untuk menyisihkan uang jajannya 1.000 sehari untuk membeli buku bacaan ini. Mhm. Dengan maksud supaya dia belajar menabung. Kita menginginkan sesuatu itu kita berusaha begitu. Kalau memang seandainya orang tuanya memang tidak sempat, untuk fotokopi atau memang tidak ada dana untuk menyediakan buku tersebut, kepikiranlah jalan yang ini. Cuman kelanjutannya saya masih ragu Bu Yuni. Nah, itu luar biasa sekali tuh, Bu. Mhm. Jadi kita mengajarkan anak ya, Bu, ya, untuk, Iya, berusaha untuk mendapatkan sesuatu. Jadi untuk mendapatkan buku ini, usahanya yaitu menyisihkan uang jajannya gitu ya, Bu? iya. Nah, tapi pasti kayak ada tantangan gitu kan, Bu. Jadi menurut Ibu langkah selanjutnya, setelah Ibu memiliki rencana ini, apa yang akan Ibu lakukan, Bu?
Pertama-tama dulu mungkin saya berdiskusi dengan kepala sekolah, Bu Yuni. Dijabarkanlah rencananya, diberitahu apa masalahnya, Mmm, di istilahnya dikasih tahu, "Ini jalannya loh Pak, kalau jalan seperti ini boleh enggak Pak?" Gitu. Kalau kepala sekolah mendukung dan menyetujui, tidak menyalahi istilahnya menyalahi aturan, saya akan mencoba mengkonfirmasikannya kepada orang tua. Kalau sebaiknya kalau memang dia tidak bisa datang ke sekolah, saya berencana untuk datang ke rumahnya, Bu Yuni. mmm, Kebetulan rumahnya ada dekat lingkungan sekolah. Karena dia punya bayi kembar gitu kan udah kebayang sama kita oh, bagaimana repotnya gitu. iya iya iya, Kemudian Bu, kondisi ekonominya juga ya ekonomi menengah ke bawah lah Bu Yuni. Cuman mhm. herannya jajan anaknya karena 10.000 gitu. Jadi itu, kok idenya kok kayak gini gimana ya begitu. Iya iya iya, Bu. Jadi Mhm. itu ya, Bu, ya, langkah pertama tuh Ibu tanya kepala sekolah dulu, habis itu Ibu langsung melaksanakan aksinya, datang Iya, ke rumah, minta izin ke orang tuanya gitu ya, Bu? iya, Nah, setelah itu berarti Ibu nanti akan, menyisihkan uang jajan anak-anak itu dengan, memberikan pengertian ya, pemahaman ya, Bu, ya? iya, itulah rencananya kalau menurut Bu Yuni gimana tuh, salah nggak? Luar biasa sekali itu, Bu, karena dengan anak, menabung itu, anak dapat pelajaran, satu pembelajaran untuk dirinya sendiri, sama anak juga mendapatkan haknya untuk mendapatkan buku itu. Jadi anak tuh juga Iya, bisa latihan membaca di rumah karena udah punya buku gitu ya, Bu. iya iya Bu Itu luar Yuni. biasa sekali itu, Bu. Nah, jadi kalau menurut Ibu, untuk melaksanakan aksi ini, siapa ya, Bu, yang, dapat membantu Ibu untuk, melaksanakan aksi ini? Siapa orang yang Ibu butuhkan gitu, Bu? Iya, dalam menjalankan, aksi ini tentu saya ndak bisa jalan sendiri ya Bu Yuni. Yang pertama kali saya ingin, adanya dukungan dari kepala sekolah. Mmm, Karena kepala sekolah lah yang, sebagai atasan kita untuk pengambilan keputusan, eee, apa istilahnya, dengan segala pertimbangan begitu. Kalau saya yang bikin keputusan sendiri, kalau ada apa-apanya nanti tentu efeknya ke kita sendiri gitu. Tapi kalau sudah diketahui oleh kepala sekolah, kemudian, nantinya saya coba menginformasikan kepada orang tuanya dan orang tuanya, setuju, dah saya akan mencoba menjalankan ini Bu Yuni. iya itu ya, Bu, ya, berarti dukungan dari Mhm, kepala sekolah dulu ya, Bu, ya, yang terutama iya sekali, kemudian juga dari orang tuanya. iya, Nah, kapan nih, Bu, rencana akan melaksanakan aksi ini, Bu? Rencana ini, Bu? nih sekarang hari Kamis nih. Iya, Besok, saya coba, berdiskusi dengan kepala sekolah nih Bu Yuni. Kalau bapak kepala sekolahnya menyetujui, oke, kerjakan Bu Desi, langsung deh eksekusi hari Sabtu menemui, orang tuanya, mmm, kemudian mengajak anaknya gitu. Kemudian hari Senin 2 minggu, berarti biaya fotokopinya 12.000 Bu Yuni. 12.000. Jadi targetnya kalau 1.000 sehari berarti 2 minggu ya, 12 hari. Iya iya, Nah, Bu, 2 minggu. kalau terkumpul dalam 12 hari itu, oh ya kita sediakan bukunya. Setelah itu Agiska ini kan hatinya senang juga ada bukunya kan. Iya, betul Kita sekali. juga bisa membimbingnya di sekolah, dilanjutkan bimbingan orang tua di rumah. Nah, oke, Bu, itu keren luar Mhm. biasa, Bu, kalau masalah memang benar-benar ya, Bu, ya. Iya, Nah, untuk mudah-mudahan. menjalankan rencana ini ada nggak, Bu, komitmen yang akan Ibu lakukan supaya rencana ini berjalan dengan baik? Ya, harus ada lah Bu Yuni. Ya, contohnya gimana, Bu? Gimana ya, setelah nanti nih, setelah mendapat izin dari kepala sekolah dan ada persetujuan dari, orang tua dan anaknya pun mau, saya akan mengumpulkan 1.000 sehari dari uang jajan Agiska ini. Kalau sudah terkumpul, selama 12 hari, saya akan menyediakan buku bacaannya dan insya Allah
saya akan membimbing Agiska ini membaca setiap hari supaya dia tidak ketinggalan dari teman-temannya yang lain. Kalau untuk sekarang posisinya memang kalau temannya sudah 3 kata, mungkin huruf saja belum kenal semuanya, Bu Yuni. Mmm, iya. Paling tidak ada, perkembangannya 2 suku kata gitu. Masya Allah. Ya Bu Masyaallah. ya, semoga memang terjalankan dengan baik, terjalankan dengan apa yang kita rencanakan gitu ya Bu ya. Iya, Nah, amin. kan kita udah berbicara panjang lebar nih Bu, udah berapa lama juga kita berbicara. Menurut Ibu, eee, gimana Bu perasaan Ibu setelah kita berbicara Bu? Rasanya plong, Bu Yuni. Kalau tadi kan ragu-ragu kalau, ini yang dijalankan kok ndak sesuai nanti. Kalau ini yang dijalankan, nanti salah paham orang tuanya sama saya. Tapi setelah diskusi dengan Bu Yuni nih, duh, udah jalan tol kayaknya nih Bu Yuni. Kalau Masya tadi ada Allah. tantangannya, ya sekarang udah, Mhm. jalan tol gitu. Terima kasih Bu Yuni. Alhamdulillah Bu, saya seneng Mhm. banget bisa bantu Ibu, Bu. Kayaknya kita, setelah ini harus ada ngomong lagi ya, Bu, ya, untuk membicarakan, gimana keberlanjutan Ananda ini gitu ya, Bu, ya. Insya Ibu Allah Bu Yuni, bersedia asal ya, Bu Bu? Yuni insya Allah Bu Yuni, asal Bu Yuni mau nih diganggu waktunya. Oh, tentu saja mau, bisa insya Allah, Bu, bisa insya Allah. Iya. Oke, Bu Bu, kayaknya saya ada janji juga, Bu, sama ini kepala sekolah. Boleh pergi duluan ya, Bu? Wah iya makasih Bu Yuni, maaf sebelumnya. Ya, Terima nggak apa-apa, kasih Bu. juga. Senang bertemu dengan Ibu hari ini. Iya, sama-sama Bu Yuni. Iya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.